Waktu tuh dimensinya cuma 3. Tadi, saat ini, nanti. Apa gunanya tadi? Gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi. Kan kejadiannya tadi. 2 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang ya, harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. 2 menit yang lalu itu sudah sejarah. Kondisimu tadi dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. Iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa. Pertanyaan saya, saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Dan semoga kita semua diberi kemampuan untuk membahagiakan semua makhluk, diberi kemampuan juga untuk menghindarkan agar tidak boleh ada satu makhluk pun yang menderita. Sadari bahwa sesungguhnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pelajaran yang diberikan semesta kepada kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu pelajaran melepaskan. Itu saja. Tidak ada orang yang dagang untung terus. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang dagang rugi terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang muda terus, cantik terus, ganteng terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang jabatannya kekal. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang hidup terus-menerus tidak mati. Tidak ada. Harus melepaskan. Jadi kalau kita cermat mengamati kehidupan, di kehidupan ini pelajarannya cuma satu, yaitu latihan melepaskan. Bagaimana mereka yang tidak melatih diri untuk melepaskan? Nanti juga ketika mati akan dipaksa untuk melepaskan. Bedanya apa orang yang rajin latihan melepaskan ketika hidup, lalu ketika matinya seperti apa bedanya dengan orang yang sama sekali tidak berlatih melepaskan? Ya bedanya cuma sedikit. Satu saat kematiannya menderita, yang satu saat kematiannya penuh sukacita. Itu saja. Itu sebabnya sadar.
Jangan terus mencari, jangan terus mengumpulkan, sementara tidak melatih diri untuk tidak melepaskan. Karena itu akan menjadi sumber penderitaan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Keengganan untuk melepaskan itulah sesungguhnya sumber penderitaan bagi semua makhluk, baik yang masih hidup maupun saat dia menghadapi syakaratul maut. Orang yang masih banyak ikatan ketika dia sudah syakaratul maut, dia akan mengalami penderitaan yang hebat di saat itu. Bukan sekedar mengalami penderitaan yang hebat, dia akan mengalami kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran, sumun, bukmun, umyun, la yarjiun. Jadi buta, tuli, bisu. Itu penyakit yang sangat luar biasa. Sudah buta, tuli. Sudah tuli, bisu lagi. Bisa digambarkan ya. Orang yang sudah buta matanya, tuli telinganya, bisu. Gak bisa nyambung dengan situasi. Tidak bisa berinteraksi. Satu saja orang yang buta, sulit berinteraksi. Tambah lagi penyakit kedua adalah tuli. Tambah lagi yang ketiga adalah bisu, coba. Gak nyambung. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan Allah. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan suara kebenaran yang ada dalam dirinya. Orang yang semacam ini layar jiun, gak bisa pulang. Mati tapi gak bisa pulang. Lalu kemana dia? Ya kelayaban di sini. Persis seperti minyak yang ada dalam air. Ada dalam air tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Ada dalam air tapi nggak bisa nyambung dengan air. Ada dalam air tapi tidak merasakan keberadaannya bersama air. Ada dalam Allah tapi nggak nyambung dengan Allah. Ada dalam Allah tetapi tidak merasakan kontak dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ada dalam Allah tetapi tidak mendengarkan suara kebenaran dari Allah. Itu namanya gak nyambung. Boleh, mencari boleh, mengumpulkan boleh. Tapi jangan sekedar latihan mencari dan mengumpulkan, kita pun harus latihan untuk melepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Yang harus dilatih dan dilepaskan cuma dua. Satu, latihan melepaskan materi. Wujudnya adalah uang, harta dan segala yang kita kumpulkan. Itu satu. Dan yang paling berat ini yang kedua. Latihan melepaskan keakuan. Latihan melepaskan ego. Apa wujud keakuan dalam diri? Ada dua. Yang pertama adalah ketamakan, kerakusan. Yang kedua adalah kebencian. Kapan kita tamak dan rakus? Seseorang menjadi tamak dan rakus terhadap segala hal yang dia inginkan. Betul? Ingin selamanya sehat. Tamak, rakus. Ingin selamanya kaya, tamak, rakus. Ingin selamanya menjabat, tamak, rakus. Nah, orang-orang yang ingin selamanya berada di posisi ini,
dia izinkan dirinya tamak dan rakus pada yang dia ingin, sebetulnya dia sedang menyimpan dirinya dalam ruang kegelapan. Dan ruang kegelapan yang kedua adalah kebencian. Terhadap apa kita benci? Terhadap segala sesuatu yang sangat tidak kita ingin, tetapi itu hadir dalam kehidupan kita. Akibatnya kita menjadi dua. Satu, mencengkram pada ketamakan. Yang kedua, menendang pada yang disebut dengan kebencian. Dua-duanya adalah ruang kegelapan. Itu nutrisi yang sangat hebat bagi ego dan keakuan. Itu nutrisi itu. Itu nutrisi itu. Nilai gizinya bagi keakuan sangat luar biasa. Boleh latihan mencari, boleh. Boleh latihan mengumpulkan, tapi juga harus diimbangi dengan latihan melepaskan. Saya sudah melepaskan uang saya. Bagus. Di mana? Ya setiap hari di lingkungan di mana saya tinggal. Bagus. Apa niat Anda? Apa niatmu? Saya melepaskan uang saya biar orang memuji saya. Itu kemelekatan. Saya melepaskan harta saya biar saya dipandang baik sama orang lain. Itu pencitraan. Itu juga kemelekatan. Saya melepaskan uang saya biar saya dapat balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Konon katanya kalau saya melepaskan uang saya di jalan Allah akan dikalikan 700 kali. Sehingga saya akan dapat pahala yang berlipat ganda. Itu juga kemelekatan. Melepaskan ya melepaskan. Tidak ada keinginan, tidak ada harapan. Itu namanya melepaskan. Kalau masih ingin pahala, itu namanya belum melepaskan. Kenapa saya bicara ini? Di awal pertemuan ini, saya cuma khawatir saja. Ada orang-orang yang merasa sudah melepaskan, padahal sesungguhnya dia tidak sadar kalau dia sedang membangun kemelekatan baru. Dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih canggih. Jadi siapapun orang yang memberi selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui orang, dan orang harus berterima kasih pada dia. Dia sedang memberikan nutrisi pada egonya. Dan ini adalah kegelapan. Ini yang tidak disadari. Saking sibuknya kita menjalankan ritual agama, sholat 5 waktu plus sunnahnya. Malam bangun lagi tahajud, pagi sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, syukrul wudhu. Bahkan tidak berhenti menyebut-nyebut nama Tuhan. Ngaji, baca Quran yang gak ngerti artinya. Sibuk, habis seluruh waktu. Bagaimanapun rajinnya kita melakukan itu semua, kalau kita masih ada dalam ruang kegelapan, tetap saja kita menipu diri kita sendiri. Dan orang yang masih menipu dirinya otomatis secara tidak sadar dia juga akan menipu orang lain. Dan saya pastikan semua orang yang menipu orang lain sebetulnya mereka yang setiap hari berhasil menipu dirinya sendiri. Dan orang yang tidak pernah menipu dirinya sendiri tidak akan mungkin menipu orang lain. Dan semua orang yang menipu orang lain adalah mereka yang berhasil menipu dirinya sendiri. Dan menipu jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Silakan tanya,
Semua orang yang menipu, walaupun dia membungkus upayanya dengan kain kehormatan, tetap saja dia tidak akan pernah bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang berjalan dalam dirinya. Dan rasa bersalah itu adalah ketidakbahagiaan. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu sebenarnya rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu karena dihadirkan oleh kita, maka rasa bersalah yang kita hadirkan akan menyiksa kita. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta tidak pernah menyiksa hambanya. Yang menyiksa kita adalah rasa bersalah yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Jangan percaya sama orang-orang yang suka ngomong, katanya kalau kita berbuat dosa maka kita akan diazab oleh Allah. Tuhan yang Maha Cinta, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengutus kita ke alam semesta ini atas nama cinta, dan kita diciptakan atas nama cinta. Kita itu buah cinta. Syariatnya kita lahir ke dunia adalah ibu bapak kita berpelukan. Itu syariatnya. Disemaikan cinta itu pada ibu, disemaikan cinta itu pada ayah, dan dua orang yang bercinta ini berpelukan. Lahirlah kita. Jadi hasilnya kita ini adalah buah cinta. Bukan hasil pukul-pukulan, tapi hasil pelukan. Sadar kalian itu hasil pelukan. Jadi ketika mau pukul-pukulan sadar, oh ternyata saya ini hasil pelukan, bukan hasil pukulan. Jadi kalau kita ini diciptakan atas nama cinta, buah cinta, karena Tuhan Maha Cinta, tidak mungkin Tuhan mengazab kita. Jadi kadang-kadang kita ini ya, kalau ngomong gak beres, gak waras. Ngomongnya bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ngomongnya begitu. Tapi perak-perakannya saja, berani-beraninya menuduh Tuhan. Seakan Tuhan itu mengazab kita, Tuhan itu menyengsarakan kita, Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu suaranya nyaring pada diri kita. Tapi saat Tuhan bicara dalam keheningan, kamu dalam kebisingan yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Lalu kamu salahkan Tuhan. Padahal Tuhan berbicara amat sangat nyaring, tetapi suaranya tidak terdengar karena kenyaringan suara Allah itu ditiadakan oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Bukan Allah tidak bersuara, kamu yang tidak mendengar. Berbeda. Ini hal-hal kecil yang terkadang kalau tidak dibicarakan secara sistematik seperti ini, kita nggak ngerti. Ini saya sedang hipnoterapi. Saya bukan sedang ceramah. Karena saya tidak sedang menganjurkan, saya juga tidak sedang melarang. Seorang guru ya, yang sadar tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah melarang. Hanya memberikan pernyataan. Para nabi, para rasul di zamannya tidak pernah ngancam-ngancam. Gak pernah. Dan mereka-mereka yang mengaku dirinya para pewaris nabi dan rasul tapi ngancam-ngancam, jelas itu bukan pewarisnya. Karena para nabi dan para rasul, para suci tidak pernah mengancam, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah melarang. Mereka itu hanya memberikan teladan. Mereka itu hanya membicarakan dalam pernyataan apa yang beliau alami, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau sudah buktikan dalam kehidupannya, itu yang dibagikan. Makanya apa yang sedang saya sampaikan bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku, tapi apa kata pengalaman pribadi saya. Jadi saya sudah mengalami. Ketika saya tersiksa oleh rasa bersalah saya, jelas saya tidak bahagia. Dan kapan itu terjadi? Ketika saya sedang menipu diri saya sendiri. Oleh karena itu,
Hari ini kita akan berbicara kata yang sederhana dalam hidup, namanya jujur. Kenapa saya angkat dalam topik pembicaraan hari ini? Ini penting. Dan setelah ini, tugas kita semua cuma satu. Introspeksi diri. Apakah kita ini jujur atau tidak jujur? Dan kalau tidak dibahas dulu, biasanya nggak ngerti. Semua orang mengatakan saya sudah jujur. Tar dulu. Ada ukurannya untuk mengukur saya jujur atau tidak jujur. Nah, oleh karena itu maka saya buat definisi jujur dalam bahasa yang sangat simpel. Jadi jujur itu adalah pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan. Sederhana bukan? Ulangi lagi, apa jujur? Pikiran sama dengan, awas, ini pakai matematika nih. Sama dengan, identik. Sama dengan tuh awas. Rasakan kata itu. Jadi sama dengan, tidak ada yang beda sedikit pun. Jadi harus sama. Pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Tahu pikiran? Nah, kita bahas dulu pikiran. Jangan-jangan nggak tahu. Karena kita kadang-kadang asal ngomong. Ada pikiran, ada otak. Beda. Otak itu adalah hardware-nya. Pikiran itu adalah software-nya. Otak itu adalah HP-nya. Nah, pikiran itu kira-kira program aplikasi yang diinstal ke dalam HP kita. Jadi di kita ini ada dua. Ada hardware-nya, ada software-nya. Dan hardware tidak akan pernah berfungsi kalau tidak ada software. Kenapa Anda harus beli HP yang mahal? Supaya bisa menampung berbagai program aplikasi yang canggih. Sehingga HP kita disebutnya smartphone. Namanya telepon cerdas. Jadi nggak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman mau WA. Tidak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman foto, kirim foto ke orang lain lewat WA. Nggak usah. Yang biasa aja. Tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan. Karena hardware yang bagus itu gunanya adalah supaya software yang diinstalkan ke sana sebanding, berkualitas, bisa meningkatkan kinerja kita. HP-nya mahal, mobilnya bagus. Mau ke rumah saya, nyasar katanya. Jadi begitu nyampe di rumah, saya sudah tunggu dari jam 4 sore tadi, kok kamu baru datang jam 10 malam. Kemana aja? Perginya ayah sudah dari jam 2 siang. Kemana? Nyasar. Saya lihat HP-nya bagus. Mobilnya bagus. Jadi nggak usah beli HP bagus kalau masih nyasar. Sudah ada aplikasi namanya Google Maps. Dan aplikasi itu kalau diinstal, ya sudah ikuti aja. Dan tidak usah berpikir gimana cara kerjanya Google Map, pusing kalian. Gak ngerti. Itu harus belajar teori gravitasi. Harus belajar teori gravitasi, harus belajar banyak hukum-hukum semesta. Di situ. Gak usah tinggal pakai aja udah gak bisa. HP-nya ceritanya mahal. Jadi kenapa tubuh kita harus sehat? Karena kalau tubuhnya sehat, maka program aplikasi yang diinstalkan ke dalam tubuh sehat, tubuhnya akan berdaya. Disebutnya manusia unggul. Gitu.
Jadi jujur apa? Jujur itu samanya pikiran dengan perkataan dengan perbuatan. Baik, pikiran apa tadi? Software. Nah, yang namanya software ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Ada yang kinerjanya canggih, ada yang tidak canggih. Ya tergantung. Makanya harus diupdate. Diupdate. Ngerti nggak diupdate? Ya ngerti ya, mangut-mangut ya. Disesuaikan dengan kondisi yang paling canggih sekarang. Gitu. Nah, gimana caranya mengupdate pikiran? Nah, ini banyak yang belum tahu. Nah, pikiran itu punya guru. Gurunya pikiran namanya kesadaran. Jadi yang akan bisa mengupdate pikiran itu adalah kesadaran. Nah, pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus, tetapi dia adalah majikan yang paling berbahaya, pikiran. Itu sebabnya orang itu dikatakan telah menggunakan pikiran apabila pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran. Nah, orang yang pikirannya belum dikendalikan oleh kesadaran, pikirannya jadi liar. Nah, pikiran yang liar, bahasa Qur'annya namanya syaiton. Karena saya lihat ya, banyak sekali yang menyesatkan ya ceramah-ceramah agama di YouTube. Awas hati-hati katanya dengan kamar mandi, tempat tinggalnya setan. Itu ngomong asal aja, tapi pengikutnya banyak. Jadi setan itu seakan-akan di kamar mandi. Kalau kamu tidak mau tergoda setan kan gampang, kunci aja kamar mandi, biar setannya nggak bisa keluar. Jadi kalau setan tinggal di kamar mandi, tinggal kamar mandinya jangan pernah dibuka, kunci yang rapat. Coba, kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak marah? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak ngomongin orang? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak kesel? Jadi salah alamat. Setan itu pikiranmu sendiri yang tidak terkendali. Yuwaswisu fi sudur, yang suka waswisu. Waswisu teh ngaharewos. Ngaharewos jelas tidak jauh, jelas dekat. Bahasa Indonesianya berbisik. Kalau berbisik pasti dekat, karena kalau berteriak pasti jauh. Nah, tidak ada di Quran setan tuh berteriak, nggak ada. Yang ada tuh setan tuh berbisik. Siapa yang dibisikin? Yang dibisikin tuh sudur. Sudur tersadar. Kesadaran kita dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Akibatnya karena bisikan itu kita tergoda. Kita tidak digoda oleh siapa-siapa. Digoda oleh pikiranmu sendiri. Makanya pikiran yang tidak sadar itulah syaiton. Kartos. Agak serius nih ngaji hari ini. Paham ya? Kan suka dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang suka waswisu fi sudur, yang suka membisiki kesadaran, yang suka membisiki kesadaran itu siapa? Itu pikiran, pikiran yang tidak bermutu. Pikiran yang liar, pikiran yang belum bisa ditundukkan oleh kita sendiri. Maka siapa yang bisa menggunakan pikiran? Hanya mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Apa sih ya yang dikerjakan pikiran setiap saat? Yang dikerjakan pikiran itu setiap saat adalah hasrat dan keinginan. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan
pikiran. Ulangi. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Semua masalah adalah Sang Maha Penciptanya adalah pikiranmu sendiri. Kenapa cemberut? Bisnis. Kenapa bisnisnya? Rugi. Kenapa rugi kamu cemberut? Karena kamu hanya pengen untung. Tidak tahu hukum bisnis. Bisnis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak untung, rugi. Dan itu 50-50. Peluangnya sama. Peluang untung setengah, peluang rugi setengah. Karena kamu pengen untung saja, cemberut. Siapa pencipta cemberut? Pengen untung, ketika rugi tidak menerima. Kalau tidak siap rugi, ya satu, jangan bisnis. Paham? Iya. Makanya ada yang sombong tuh, anak muda datang ke rumah saya. Ayah, alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh gak pernah salah baca Quran, ayah. Kenapa? Karena saya gak pernah baca. Dan dia menganggap dirinya itu sudah hebat. Padahal ini orang yang tidak mau mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah ketiban untung. Paham? Lanjut. Jadi pikiran yang tidak terkendali adalah sumber segala masalah. Pencipta masalah adalah pikiran, dan yang diciptakan oleh pikiran satu, hasrat dan keinginan. Apa tidak boleh saya punya hasrat dan keinginan? Boleh. Tapi harus ada pengendalinya. Ketika ingin untung harus sadar. Di balik bisnis juga ada gagal, ada rugi, paham? Ketika didatangi salah satunya, ya biasa aja. Tidak usah melekat. Kan tidak menderita. Ayo sekarang, nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya dan analisis dengan bagus. Apa masalah saya hari ini? Dan tolong perhatikan, masalahmu pasti berasal dari keinginan pikiranmu. Pasti. Masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, emang kenapa pasangan hidupmu? Dia bohong sama saya. Yes. Kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya. Ya, dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri, bohong juga pada. Saya tidak akan pernah ternoda oleh jujur dan tidak jujurnya dia. Saya adalah saya. Gitu. Keren gak itu? Keren gak? Keren. Makanya setelah saya ceramah ini kalian harus keren semua. Gak boleh lagi ada yang cemberut. Sakit hati, gak boleh lagi. Sakit hati itu buatan pikiranmu, bukan buatan orang lain. Karena kamu pengen orang lain seperti yang kamu mau. Kan itu masalahnya. Ini ngaji kesadaran. Stop yang mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Percuma. Sekali lagi stop
mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Stop juga menghafalkan kata-kata saya. Stop juga menulis semua yang saya katakan. Stop. Sadari saja. Gak usah habis ngaji banyak tulisannya, catatannya tebal-tebal. Buat apa? Gak ada ujian. Saya cuma bahagia kalau lihat kalian semuanya lebih baik, lebih sehat, lebih segar, sumringah, gak cemberut ketemu saya. Ini masih ada nih wajah-wajahnya yang maaf ya, menakutkan. Kan saya gak mau menghampiri. Kayaknya ngajar setiap hari. Seminggu sekali gak cukup. Raboga yang lalu ketemu saya seger. Seminggu gak ketemu saya udah belepotan lagi ya. Gak apa-apa, hari ini disegerin lagi. Paham? Nah, jadi sekarang itu kita harus punya pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Jadi tetap saja larinya kesadaran. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesadaran tertinggi, namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ini adalah mencapai puncak kesadaran, entah kapan. Syukur-syukur kalau bisa dicapai di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena sadar itu artinya kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan di sini, saat ini, sekarang. Nih, ada kejadian sederhana. Ada yang tidak mengenakan nggak? Barusan sebelum kalian datang ke sini. Boleh, satu orang acungkan tangan. Ada yang tidak mengenakan nggak? Sebelum ke sini. Apa? Nggak apa-apa. Sekarang masih? Masih ngantuk? Udah enggak. Jadi kapan ngantuk itu? Tadi. Tadi. Ada yang lain? Ada yang tidak mengenakan sebelum ke sini? Apa? Oh ya, iklan. Oke. Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Tadi kan? Tadi. Sekarang masih tidak enak? Masih. Lihat saya semuanya. Waktu tuh dimensinya cuma 3. Tadi, saat ini, nanti. Apa gunanya tadi? Gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi kan kejadiannya tadi 2 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang ya, harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. 2 menit yang lalu itu sudah sejarah. Kondisimu tadi dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. Iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa.
Pertanyaan saya, saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesederhana itu kok ngaji. Cuman yang sederhana ini gak pernah dibahas secara ilmiah. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini ya ewu pakeu. Mana tadi, mana sekarang, mana nanti. Gitu. Ini saya ambil contoh nih, contoh yang sederhana. Saya bikin ruang kantor di atas lantai 2. Nah, ruang kantor itu bekas WC. Karena ini bukan bikin baru, otomatis saya memanfaatkan yang ada. Pengen ada WC, pengen ada ruang kantor, pengen ada dapur. Gimana caranya? Otak-atik, saya dapat rumusnya. Sudah, saya sisakan satu WC di sebelah sini, ruang tengahnya adalah kantor, ruang sini adalah dapur. Tiba-tiba ada yang protes sama saya. Nah, protesnya gimana nanti? Di sini ada yang ngeden, di sini ada yang masak. Sementara ini kantor. Itu hayalan pikiran, kan nanti. Yang membuat kamu pusing itu apa? Nanti. Itu hayalan pikiranmu. Belum tentu terjadi. Yang ngeden belum tentu di situ kok, siapa tahu di rumahnya. Lah kenapa jadi pusing? Kan itu nanti. Jadi maksud saya. Jadi jawaban saya sederhana. Lah kan itu nanti. Nanti itu belum tentu terjadi. Siapa tahu malah kita pun yang ngomongnya udah mati. Lah kenapa khawatir? Kan yang selalu sekalian khawatirkan tuh nanti. Ini ngerti nggak? Nah, makanya ilmunya dari saya sederhana saja. Coba di setiap saat tanyakan pada dirimu, sekarang saat ini saya sedang apa? Coba, damai. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan selalu dari dalam. Nah, ketika kamu berpikir nanti yang belum terjadi, atau berpikir tadi yang sudah terjadi, kamu sedang mengizinkan dirimu lari ke masa lalu dan masa depan dan tidak hadir di sini. Berarti kamu sedang mengizinkan dirimu dalam keadaan ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang, sadar saya sekarang sedang apa. Gitu aja bahagia. Lah kalau saya dapat uang itu senang. Kalau saya mendapat yang diinginkan itu senang, bukan bahagia. Kalian salah alamat, bilang yang disebut kalian senang sebagai kebahagiaan. Bahagia bukan begitu. Bahagia itu tentramnya batin di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya sederhana kok. Saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya. Saat ini saya sedang apa? Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat nih. Kalau tangan saya digerakkan ke sini kemudian dipoto. Foto yang kalian itu saking cepatnya cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada 1000 posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto
gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? Belum bisa kan? Nggak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuma ngitung. Beli aja kalkulator yang 3.000 atau 5.000 berapa itu. Yang buatan Cina. Paham? Nah, makanya slow motion pikiran kita. Jadi sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran. Makanya yang suka berpikir nanti dan tadi, hati-hati. Itu bukan diri sejatimu, itu egomu. Karena diri sejatimu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Ini masih jelaskan pikiran dulu. Karena pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang bernutrisi. Pikiran yang sudah terkondisi oleh kesadaran. Pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Nah, pikiran yang masih liar, bukan itu maksud saya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia jujur, pikirannya beresin dulu. Ketika pikirannya sudah beres pun belum tentu hidup Anda beres. Kalau yang di pikiran tidak sama dengan perkataan. Apakah pikiran sama dengan perkataan sudah beres? Belum beres. Kalau tidak sama dengan perbuatan. Jadi pikirannya harus terkondisi oleh kesadaran. Dan pikirannya harus sama dengan perkataan. Perkataan sama dengan perbuatan. Itu namanya jujur. Ayo. Saya praktekkan sekarang. Praktek jujur. Begitu kalian sholat, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada perkataannya? Ada. Perkataannya adalah Allahu Akbar. Itu hanya perkataan saja. Hanya perkataan saja. Apakah pikiran kita mengerti Allahu Akbar? Apakah perbuatan kita sudah mewujudkan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi yang Maha Besar siapa? Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti kalian sudah sadar bahwa Allah Maha Besar. Mari kita wujudkan sekarang. Lihat saya semua ke sini. Lihat apa? Di depan saya. Di depan kalian lihat apa sekarang? Lihat apa? Lihat apa? Lihat saya. Sedang apa? Nah, jadi bohong. Katanya Allah Maha Besar. Besaran mana saya dengan Allah? Besaran Allah. Tapi yang kalian lihat tadi yang besar atau yang kecil? Udah mulai gak jujur. Udah mulai jujur. Harusnya lihat apa kalian? Lihat ruang kosong. Ada sayanya. Kan ruang kosongnya lebih besar daripada saya. Kenapa kalian tidak menyebut yang lebih besar daripada saya? Mulai pusing kan? Gak apa-apa. Kalau ngaji dengan saya memang cirinya begitu, pusing. Nah berarti gak jujur itu. Apa yang dikatakan itu tidak sama dengan yang kalian lihat. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Karena pikiran itu mendapatkan sesuatu yang dari yang dilihat. Betul gak? Kan saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Ya, pintu pikiran itu ada 7. 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 pernapasan, 1 pembicaraan. 7. Ada 7 pintu pikiran di sini. Karena pikiran di sini pintunya ada 7. Nah, pintu ini ya jadi gerbang untuk terjadinya stimulus bagi pikiran. Tambah lagi setelah Allahu Akbar apa yang kalian baca? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Titik aja dulu sampai situ. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis untuk Allah. Suka baca itu? Suka baca. Kalau orang gak muji kamu, sakit hati enggak?
Kalau kau memberi orang tidak memujimu, tidak nyanjung-nyanjung, sebel nggak? Pernah nggak kalian mengatakan, pokoknya saya nggak akan ngasih lagi sama kamu, karena kamu tuh nggak tahu terima kasih. Dikasih, bilang terima kasih aja enggak kok. Suka begitu? Suka begitu tidak? Ini ngaji jujur nih. Berarti gak jujur. Kalau saya nggak bahas gini, pasti kalian bilang, saya udah jujur kok. Kenapa kamu yakin kalau kamu itu jujur? Karena saya pernah jadi pemeran sinetron Gadis Jujur. Baru sampai mana barusan? Baru saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Dan saya selalu menyucikan Allah pagi dan petang. Betul nggak? Betul nggak pagi-pagi tadi mensucikan Allah? Betul nggak petang nanti kalian mensucikan Allah? Bohong. Bangun pagi yang diingat apa? HP, WA. Mau tidur masih pegang HP, WA. Bahkan ada katanya yang tidak bisa tidur kalau belum lihat HP. Ini kalau diteruskan lagi, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ngomong aja. Saat itu batinnya kelayaban kemana-mana. Dalam kehidupan juga batinnya kelayaban kemana-mana. Tidak pernah menghadapkan wajah kepada Allah, zat pencipta langit dan bumi. Gak sama apa yang kalian pikirkan. Gak sama apa yang kalian katakan. Gak sama dengan yang kalian perbuat. Bagaimana disebut jujur? Sampai pada satu titik saya dulu gak bisa baca kalimat-kalimat itu lagi. Saya cuma diam, takut membaca kalimat itu. Pernah gak kalian merasakan takut membaca kalimat itu? Pernah gak? Itu hebatnya kalian. Luar biasa. Luar biasa. Saya pernah berada pada posisi tidak berani membacakan kalimat-kalimat itu. Saya membaca Allahu Akbar saja, saya pernah takut membacanya. Gak berani. Apakah benar saya sudah mengakbarkan Allah, atau saya mengakbarkan yang selain Allah? Apakah benar saya takut kehilangan Allah, atau saya takut kehilangan yang lain? Apakah pernah ada orang yang sedih kehilangan Allah? Ada? Gak ada. Yang bikin kalian sedih itu kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kalian cintai. Semuanya bohong, bilang Allah Maha Besar. Ayo. Jangan-jangan kalian habis dari sini gak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Gak apa-apa. Sholat gak usah banyak kalimatnya, tapi satu kalimat nyerap antara pikiranmu, perkataanmu dengan tindakanmu sama, walaupun kalimatnya cuma sedikit, tetapi itu paten daripada banyak kalimat semuanya hanya membual, basa-basi, ujungnya jadi basi. Tambah lagi kalimat yang kalian ucapkan apa? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Tahu Hanif? Iya, aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kerendahan hati. Itu yang kalian ucapkan. Untung aja kalian gak ngerti. Hanya kalian hebat. Manusia-manusia nekat. Rendah hati gitu. Segitu sombongnya kayak apa? Rendah hati gitu.
Kemana-mana yang diceritakan diri sendiri. Keberhasilan diri sendiri, kehebatan diri sendiri, itu yang kalian bicarakan kemana-mana. Rendah hati gitu. Tambah lagi kalimat nekat berikutnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada selingkuh sedikit pun kepada Allah. Kata Allah, gombel. Hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Gombal. Ayo, jujur. Kalian hidup buat siapa? Lebih banyak buat dirimu sendiri. Lebih banyak buat kepentinganmu. Saya ngajak, ayo. Saya bikin yayasan nih. Yayasan ini mau membangun peradaban. Mau bikin sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Membangun tempat pelayanan bagi orang. Ayo. Mulai berhitung. Yuwaswisu fisudur. Pikirannya mulai ngitung. Kalau saya ngasih segini, dapat apa saya? Mulai. Bahkan tidak sadar mulai menebarkan virus-virus fitnah. Ada juga yang berani-berani memfitnah sama guru. Ya saya nggak akan marah. Gelas dipecahkan, tidak akan marah. Gelasnya nggak akan pernah marah. Tapi yang punya gelas gimana kalau nggak ridho? Saya diperlakukan apapun sama murid saya nggak akan marah. Karena saya sadar murid saya tidak semuanya baik. Yang baik, baik bagi saya. Yang kurang baik, baik juga bagi saya. Nggak masalah kok. Semuanya saya sayang pada kalian. Tapi gimana kalau yang punya saya nggak ridho? Ini baru judulnya aja belum selesai 1 jam. Ini baru judul ini. Ini masih pikiran. Nah, pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang sudah terkendali. Masalah kita saat ini pikiran saja belum terkendali. Rekuma sarwajeng perkataan dan perbuatan. Jadi ini pikiran yang sudah dikendalikan oleh kesadaran. Paham? Nah, pikiran itu berhubungan dengan intelektualitas, sakola. Kalau kesadaran berhubungan dengan intelijensia, kolbu. Makanya pikiran dan kesadaran itu ruang yang berbeda. Makanya ada orang yang pikirannya sangat maju. Itu namanya intelektualitasnya tajam. Tetapi mungkin saja intelektualitas tajam tidak disertai dengan apa? Kesadaran yang tinggi, berbahaya. Itu seperti pisau yang tajam tidak ada sarungnya. Makanya banyak orang yang pinter keblinger, sekolah tinggi-tinggi ujungnya masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Karena dia pikirannya malah suka membisiki kesadarannya. Bukan kesadaran yang mengingatkan pikirannya.